warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Aura Inka Putri, mahasiswa semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang Pergerakan Nasional Indonesia guna memenuhi tugas akhir semester 2 mata kuliah Konsep Dasar Sejarah. Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Asia, seperti kemenangan Jepang atas Rusia. Adapun latar belakang yang mempengaruhi Pergerakan Nasional Indonesia, seperti yang pertama, pengaruh pendidikan. Adanya trilogi Van Deventer, khususnya dalam bidang edukasi, ternyata membawa pengaruh lahirnya sekolah bagi rakyat Indonesia. Sekolah yang diselenggarakan untuk rakyat pribumi ini digunakan untuk menghasilkan lulusan rendahan dan diangkat menjadi pegawai rendahan. Namun dalam perkembangannya, sekolah yang dianggap menghasilkan lulusan rendahan ini dapat menghasilkan dan mencetak kaum yang cerdik dan pandai yang nantinya akan menjadi pelopor pergerakan nasional seperti Dr. Wahidin. Yang kedua, diskriminasi. Perbedaan perlakuan penjajah kepada rakyat pribumi membuat status sosial menjadi terpuruk. Rakyat pribumi ditempatkan di golongan bawah dan penjajah di golongan atas. Sadar atas perlakuan tersebut, para pemuda berangkat ke luar negeri untuk mengenyam pendidikan dan mencari pengaruh ide-ide dari negara barat. Yang ketiga, pengaruh paham baru. Pengaruh paham baru inilah yang dapat membuka pola pikir rakyat untuk menggunakan kemampuannya melawan ketidakadilan dan perampasan hak atas bangsa, sehingga adanya kebangkitan untuk melawan penjajahan untuk memulai kehidupan yang merdeka. Bentuk organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo. Era kebangkitan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh Dr. Sutomo, Soeraji, dan Gunawan Mangunkusumo. Tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah kemajuan Hindia atau kemajuan harmonis untuk bangsa dan negara. Tujuan ini akan tercapai melalui usaha antara lain memajukan pendidikan, teknik industri, pertanian, peternakan, dan perdagangan, serta menghidupkan kembali kebudayaan sendiri. Yang kedua, Sarekat Islam. Pada tahun 1911 di Laweyan, Solo, didirikan organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Saman Hudi. Latar belakang dari didirikannya SDI ini adalah untuk menyaingi pedagang-pedagang Cina dan juga ingin memajukan agama Islam. Kemudian, atas anjuran Cokroaminoto, nama SDI kemudian diubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Dengan nama baru ini, tujuan dari Sarekat Islam tersebut adalah untuk mengembangkan jiwa dagang, memperbaiki pendapat yang keliru mengenai agama, dan hidup menurut perintah agama. Yang ketiga, Indis Partij. Indis Partij ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 serangkai, yaitu Douwes Dekker, Decipto Mangunkusumo, dan juga Ki Hajar Dewantoro. Tujuan dari didirikannya partai politik ini adalah untuk mempersatukan Hindia sebagai persiapan Hindia merdeka. Tujuan dari partai ini disebarluaskan melalui The Express. Anggaran dasar dan program dari Indis Partij ini adalah untuk patriotisme Indis Partij terhadap tanah air. Yang keempat, Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan
yang merupakan ulama besar yang terpengaruh gerakan Wahabi. Tujuan didirikan Muhammadiyah ini adalah untuk memajukan pengajaran Islam, mengembangkan pengetahuan Islam, dan cara hidup menurut agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah menempuh cara antara lain mendirikan, mengembangkan, dan memelihara pendirian sekolah berdasarkan agama Islam untuk memberantas buta huruf. Yang kelima, Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia didirikan pada tanggal 4 Mei 1914. Henk Sneevliet mendirikan Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda yang keanggotaan atau ISDV yang awal anggotanya adalah 85, kemudian setahun kemudian bertambah menjadi 134 orang. Pada awal-awal tahun pendirinya, ISDW membatasi aktivitasnya pada diskusi teori masalah demokrasi. Yang keenam, Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan nasional yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 1922. Lembaga ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebudayaan Indonesia. Yang ketujuh, Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI ini didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Didirikan oleh IR Soekarno, Decipto Mangunkusumo, IR Anwari, dan juga lainnya. Tujuan utamanya adalah kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini hendak dicapai atas kepercayaan diri sendiri, artinya memperbaiki keadaan politik, sosial, budaya sesuai dengan kepercayaan sendiri. Misalnya mendirikan sekolah-sekolah, politeknik, bank nasional, dan koperasi. Kemudian yang terakhir adalah Gerakan Wanita. Gerakan Wanita ini didirikan oleh R.A. Kartini atau Putri Bupati Jepara yang memiliki cita-cita mengangkat derajat wanita di Indonesia. Untuk merealisasikan keinginannya itu, Kartini mengadakan kontrak lewat surat dengan wanita Barat dan juga wanita Nusantara. Dari Jawa Barat muncul tokoh wanita bernama Dewi Sartika yang berusaha melepaskan diri dari tradisi dan adat pingitan bagi wanita seperti kawin paksa dan poligami. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.